Hai, shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di sudut GKMI. Di episode jalan-jalan kali ini, saya akan mengajak kekasih mulia sekalian untuk bisa jalan-jalan menuju ke sebuah daerah bernama Goer yang ada di Kota Pati. Kita mau ngapain di sana? Nah, pada penasaran kan? Yuk ikutin perjalanan saya hari ini ya. Hai kekasih mulia, sekarang saya udah ada di belakang saya ada sumur. Sumur ini adalah sumur peninggalan dari zaman Belanda dan di belakangnya itu ada pohon ya. Pohon ini besar sekali, ya, jadi sangat-sangat membuat teduh kita yang ada di bawahnya. Dan pohon ini udah berusia ratusan tahun. Lokasinya tepat di belakang saya ini ada pepohonan ya tuh. Nah, ini pegunungan yang ada di sekeliling. Nah, nanti akan ditanami tanaman-tanaman ya, pohon-pohon seperti pohon mangga yang akan menghasilkan tentunya. Pegunungan di sini terbilang unik ya kekasih mulia. Karena selain memang lokasinya ini masih original ya, masih virgin banget, walaupun masyarakat di sini juga banyak ya yang udah mulai tinggal di sini, tetapi yang menanami dulunya tuh tempat ini tuh banyak pohon jatinya. Nah, beberapa waktu lalu memang terjadi kegundulan tuh, jadi gundul banget, dan sekarang udah jauh lebih baik ya karena udah mulai ditanami pohon-pohon yang baru. Harapannya ke depan beberapa tahun ke depan pohon-pohon ini akan bertumbuh dan menjadi area yang lebih teduh. Kekasih mulia, nah saat ini sekarang saya ada di depan koperasi ya, koperasi Bukit Asri Sentosa. Nah, ini lokasinya sangat menarik ya. Memang di belakang ini tuh ada pohon besar, kemudian area ini memang terbilang cukup kosong ya, tapi mungkin ini dipakai parkiran juga kali ya. Dan yang menarik lagi adalah hari ini sebetulnya cuaca lagi berangin banget, tapi itu nggak mematahkan semangat kita buat tetap nanam pohon ya. Hari ini ada sekitar 200 pohon yang akan ditanam dan pohonnya juga sudah siap.
lubang juga sudah siap. Nah, kita nanti akan sama-sama nanam pohon ya. Dan yang menarik lagi, kita juga akan ikut nih ya hari ini karena koperasi lagi ngerayain ulang tahunnya yang pertama. Jadi ini kesempatan luar biasa. Baru kali ini ya ada media yang meliput, salah satunya adalah Radio Muria, dan Radio Muria mendapatkan kesempatan yang spesial sekali untuk ikut ngerayain hari ulang tahun koperasinya nih ya, Koperasi Bukit Asri Sentosa yang ada di Desa Goer Pati. Oke, ikutin keseruannya yuk. Ini adalah satu dari sekitar 200 pohon yang akan ditanam hari ini. Dan sejumlah pohon akan ditanam di area ini sampai ke atas sana nanti. Wow. Wow, anginnya kencang banget dan cuaca lagi mendung, tapi itu nggak menyurutkan semangat kita untuk terus menanam hari ini. Ngomong tak Pak? Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Langsung. Video kok gambar. Jempolnya. 3, 2, 1, yuk. Ini yang dari Radio Muria. Radio Muria. Jempol. Oke. 0103. Siap. Ini maju pendil terus niki. Oh iya. Lamangin tergantung. Setia. Di Pak. Kayak ahli ukur ya. Ini pencitraan tenan ki aku iki. Hai, shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada. Akhirnya saya sekarang ada
di sebuah tempat ya. Ini suasana sangat sejuk ya. Belakangnya itu di depan dan di belakang saya tuh ada banyak perbukitan ya. Dan kita sudah sampai di Desa Guer ya. Ini lokasinya sebetulnya ada di Pati. Nggak jauh tapi tetap aja ya, karena jalan berliku-liku mendaki gunung lewati lembah, akhirnya kita sampai juga di desa ini. Dan sekarang saya nggak sendirian ya, sekarang saya bersama dengan seorang ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Madi Utomo. Beliau ini adalah sekretaris dari koperasi, namanya apa Pak? Bukit Asri Sentosa. Bukit Asri Sentosa. Nah, kalau yang tadi pada bertanya, Sa, pada mau ngapain sih, Sa, ke Desa Guer ini? Nah, mungkin Kasih Muria ingat perbincangan saya bersama dengan Pak Paulus Hartono di episode Sudut GKMI beberapa waktu yang lalu. Yang buat Kasih Muria yang belum sempat tonton, nanti saya kasih linknya di atas ya. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Madi tentang program penghijauan bersama nih ya. Desa Guer ini sebetulnya saya kasih gambaran dulu deh ya. Jadi Desa Guer ini tuh sempat terkenal ya, sempat terkenal karena ada sebuah kejadian sebetulnya. Nah, kejadiannya apa? Kejadiannya karena terjadi penggundulan di area perbukitan ini yang mengakibatkan ketika curah hujan tinggi terjadi banjir di area bawah ya, baik Demak ya, Kudus dan sekeliling-kelilingnya. Dan itu terjadi sebetulnya karena rame-rame tuh mau membangun pabrik semen. Nah, itu awal kejadiannya. Nah, tapi sekarang Desa Guer sudah mulai bebenah nih ya. Kita sempat dengar ceritanya dari Pak Paulus Hartono bahwa di Desa Guer ini sudah mulai terjadi penanaman besar-besaran juga. Targetnya sih sampai berapa sih Pak? 10.000 pohon. Wah, 10.000 pohon. Dan kita sedang perlahan demi perlahan beranjak menuju ke 10.000 itu supaya Guer ini jadi nggak gundul lagi. Nah, saya mau bicara sama Pak Madi terkait dengan gimana sih Pak awalnya, inisiasinya untuk bisa tercetus ide mau menanam 10.000 pohon. Gimana Pak cerita? Nah, saya secara pribadi itu tinggal dan terlahir di Desa Guer ini. Nah, dulu ketika hutannya masih jatinya masih besar-besar di bawah tahun 2000 ya, itu masih sejuk, masih segar. Tapi kemudian setelah reformasi, nah itu habis hutannya pada dijarah. Nah, Jadi awalnya jati ya Pak? jati. Jadi mau naik ke Guer dan Bedah ini Mbak, sudah segar, sejuk, adem gitu loh. Nah setelah itu gundul, kemudian ya pada akhirnya sampai hari ini hanya bisa ditanami jagung. Seperti itu dimanfaatkan, jatinya habis, ditanami jagung. Nah, akhirnya lagi hutan ini dikelola oleh masyarakat, bukan lagi dikelola perhutani. Jadi ada program dari pemerintah itu perhutanan sosial. Oke. Nah, di situ lebih tidak terkendali lagi penggundulannya. Lebih ekstrim lagi ya? Lebih ekstrim lagi. Jadi yang masih sisa-sisa dihabisi itu ditanami jagung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah kemudian gundul, situasi kondisi panas. Berapa ya Pak ya? Mulai penggundulan yang ekstrim sekali itu?
itu tahun 1998 Pas sampai kan ya. 2000 sekian Tuh. Aduh, itu habis ya. habis. Nah kemudian ketika situasi sudah seperti ini, sudah gundul ini wilayah Kendeng ini, terutama yang wilayah Sukolilo, Tambak Romo, Sukolilo, Kayen, Tambak Romo. Jadi yang masih ada jati-jatinya itu justru di lahan milik masyarakat, lahan kampung seperti itu yang masih ada jatinya. Sisanya udah beralih fungsi Ya. dari kebun ya. Jadi lahan pertanian, yaitu lahan jagung seperti itu. Nah kemudian mau tidak mau cuacanya panas, sumber mata air, sebab masyarakat Ngguwir dan Pedah ini mengandalkan air minum dan kebutuhan sehari-hari dari sumber di hutan. Nah kemudian ketika kemarau, Keren ya. ya surut, sumbernya turun, jadi Karena tidak ada penyerapan dari pohon ya, besar ya. jadi berkurang. Nah ini kemudian masyarakat Ngguwir dan Pedah kalau kemarau rebutan air, Terus ya pekernya tapi itu. Nah dari situ kami sebagai pemerhati, pecinta lingkungan, ingin melestarikan lingkungan, ingin mengembalikan hutan ini atau pegunungan ini supaya hijau kembali. Nah ada peristiwa banjir besar di wilayah Tambak Romo, Kayen, itu sudah langganan banjir. Tapi yang tahun kemarin itu cukup ekstrim. cukup ekstrim, makan korban. Nah akhirnya dari Paulus Harpono untuk ketemu dengan saya, dia survei apa yang menjadi penyebabnya kok di bawah bisa banjir, survei di wilayah pegunungan. Nah, sampailah di Ngguwir Jinin, kamu kemudian karena Pak Hartono dari MTS ini basicnya ada program penanggulangan bencana, salah satunya dia punya ide, ngobrol sama saya, ini gimana ini supaya bisa ditanami penghijauan, tanaman keras yang membawa penyerapan air, kemudian memiliki nilai ekonomi tinggi. Kemudian gitu Pak, ditanami saja mangga, kemudian pete atau tanaman keras lah yang sampai bisa menghasilkan dibanding Kembali ke jati lagi. enggak, dibanding Mbak, kalau masih tetap ditanam jagung. Jadi itu awalnya ya. Awalnya seperti itu. Terus kalau gitu mari rembukannya dilanjut seperti itu. Nah, sampai kami ini program bentuk operasi bentuk desa wisata, seperti itu arahnya ke situ. Wow.
Menarik ya kalau misalnya Di kita sini- bicara tentang nih. Mbak, ada banyak objek sebenarnya, banyak gua. Oh, di sekitar sini? Iya, banyak gua, banyak tebing, kemudian lembah, kemudian sungai. Dengar, oh ya di bawah Taisha. Iya, Oh, menarik banget nih. sungai itu. Nanti kita jalan-jalan deh. Siapa tahu ya bisa dapat ya kesempatan lihat sungainya. Itu alirannya sampai bawah, sampai wilayah daerah Tambak Romo sana. Jadi nanti kalau ini banjir ya arahnya ke sana. Oh, alirannya ke sana ya. Aja di bawah semua. Ya, yang sebelah sana yuk, ke Kayen. Jadi Kayen sering banjir itu. Jadi alirannya memang kalau di sini tidak ada tanaman-tanaman besar yang bisa menyerap air, ya airnya akan melimpah ke seluruh area di bawah ya. Langsung bawa termasuk ini tanahnya ini juga hanyut. Terus memang agak unik ya. Saya memperhatikan tadi ketika jalan ke sini banyak batu-batu, tetapi batu-batunya itu batu-batu seperti karang ya, Iya. batu-batu pedas ya. Dan struktur di sini memang agak unik ya ke Kasimuria ya. Jadi untuk ke Kasimuria yang penasaran pengen lihat ya, nanti saya ajakin touring deh, putar-putar. Siapa tahu pada pengen main ke sini, ketemu sama Pak Madi ya. Siap. Dan tadi udah akhirnya tercetus ide. Oke, kita mau tanami tanaman keras supaya di sini ada penyerapan yang baik. Kemudian ketika hujan ada penyerapan. Jadi kalau panas juga gak sampai kering-kering banget lah ya. Nah, terus saya mau tanya Pak, waktu awal ini dicetuskan, kemudian kan ini melibatkan banyak masyarakat di situ kan. Gimana tuh Pak? Apakah respon dari masyarakat juga seantusias Bapak nih? Udah, nih kita mau bikin desa ini jadi kembali sehat lagi. Gimana? Respon masyarakat saat itu gimana sih Pak? Teman-teman yang ini tahu ya akan katakanlah kalau situasi kondisi saat ini tetap berlanjut itu punya resiko tinggi bencana tetap akan melanda akan Ke seluruh area yang ada di bawah ya. enggak di masyarakat sini saja Di sini aja juga sama mengalami hal kekeringan tadi ya. kekeringan sumber dan kemudian jagung terus itu jagung butuh biaya tinggi, pupuk obat. Semakin lama kini dipanen jagung itu setahun 2 kali. Memang menghasilkan, tapi untuk berkelanjutan yang sudah terjadi itu di wilayah Sukolilo. Dia lebih gundul duluan di Sukolilo dan ditanduri jagung terus. Nah, tapi akhirnya ketika tanahnya sudah keras, tanahnya tinggal padas yang keras, ditanami jagung tidak subur. Butuh biaya lebih tinggi lagi untuk menghasilkan jagung. Nah, itu kan persoalan, Mbak. Iya. Cara dihitung ekonominya tidak menghasilkan, tidak cocok gitu. Nah, di sini pun demikian antenya. Saat ini sudah pada ngalami. Tuh, tadinya subur. Kemudian semakin tahun tambah Turun ya, turun kualitasnya, penghasilannya turun. Nah, jalan keluarnya teman-teman yang penggarap ini, petani itu mau tidak mau harus ngolah pikir. Nah, seperti itu yang menyadari kedatangan teman-teman NTS ya, teman-teman yang peduli lingkungan, memperjuangkan kelestarian alam ini, itu dia menyambut dengan baik. Wes ayo kalau gitu kita beralih perlahan. Jadi mangga
Ini kan butuh waktu paling enggak 4 tahunan lah baru hasil. Nah sebelum 4 tahun itu kan masih bisa ditanami jagung, masih bisa ditanami mungkin cabai atau tanaman yang lain yang menghasilkan. Yang sadar mereka ikut di pertemuan ya kita rembuk di di kampung. Pertemuan tuh berapa kali mbak, bukan hanya sekali 2 kali sih. Jadi sudah beberapa kali, kemudian sampai teman-teman dilatih untuk memanfaatkan potensi yang ada, membuat batik gekoprim. Nah, itu sudah dilatih teman-teman. Di sini ada daun jati, daun apa lagi, itu sudah dipraktekkan. Dan sebenarnya sudah kode bisa. Luar biasa ya. Jadi MDS hadir menolong masyarakat yang ada di sini. Artinya diawali dari membangun kesadaran dulu ya Kak. Karena memang di awal-awal kan pokoknya mencari keuntungan dari dengan menanam jagung sampai menghalalkan pokoknya potongin semua pohon-pohonnya. Dan ketika kualitas tanah mulai menurun dan akhirnya penghasilan dari tanam jagung pun menurun ya, ini menjadi resiko besar. Udah gundul, penghasilannya tidak turun, bikin bencana pula. Iya. Ya, wow, itu kisah awalnya ya. Nah sekarang setelah terjadi ketumpaan, ada kumpul bersama ya dengan masyarakat di sini, terus kemudian membentuklah koperasi nih. Sekarang saya tanya Pak, berapa banyak anggota koperasi ini? Ya. Anggotanya ini tingkatannya kan se-Jawa Tengah. Jadi koperasi anggotanya ini se-Jawa Tengah. Mantap nih. Jadi orang-orang yang mau tergerak, yang sudah melihat wilayah sini, kemudian mau ikut Dan berkomitmen ya? Iya, berkomitmen untuk ikut terlibat melestarikan lingkungan. Nah, ini pada bergabung dengan koperasi. Sebab pintu masuknya ini sini lewat koperasi. Nah, ada dari berbagai daerah. Dari Semarang, Solo, Ambarawa, ada yang ikut nge-support ya? Pati, Jepara. Wow. Jumlahnya berapa ya? Saya kok lupa. Saking banyaknya. Oke. Jadi komitmen apa sih Pak yang sebenarnya mereka buat sebenarnya terhadap pekerjaan yang dilakukan ini? Mereka melalui koperasi ya. Bentuknya biasanya apa sih Pak? Komitmen itu? Bentuknya biasanya teman-teman dari anggota koperasi yang punya kemampuan ya. Dana dalam artian kan? Nah ya, dalam artian itu membantu. Kalau mereka jadi membantu mendanai, ini Mbak kasih belikan bibit. Nah nanti yang koperasi sini kemudian bersama dengan teman masyarakat ini tanam. Oke, kerjasamanya seperti itu ya. Dan anggota ini istilahnya ada semacam subsidi dari koperasi. Jadi barang yang disumbangkan tadi dibahkan ke koperasi, dikelola koperasi, dan koperasi dalam regulasinya memberikan ke anggota ini satu batangnya, kalau tadinya belinya 30.000, nah ke anggota dijual 10.000.
Kemudian yang di luar anggota 15.000, 50%. Seperti itu. Jadi untuk Kekasih Muria, apakah Anda berminat ya menjadi salah satu donatur dan orang-orang yang memang rindu untuk berbakti kepada lingkungan ini? Karena membayangkan ya bahwa kalau Anda kesini tuh lingkungan ini sangat nyaman, sejuk udaranya. Ini lu lihat ya, view-nya bagus, banyak persawahan. Alangkah lebih indahnya kalau misalnya lokasinya akan dipenuhi pohon, ya, dan kita bisa paling tidak mengurangi salah satu sumber bencana. Dan Anda bisa menjadi bagian dari itu. Wow, luar biasa sekali bukan? Dan yang menarik lagi nih Pak, jadi tadi udah nih, ada orang-orang yang memang dengan kerinduan hati mau terlibat di dalam kegerakan ini ya, sebagai donatur, terus masyarakat juga sebagai pengelola ya. Masyarakat dalam hal ini yang menjadi anggota di dalam koperasi menjadi pengelola juga di sini. Nah, ini kan sudah berjalan beberapa waktu nih Pak. Ya. Apa aja nih Pak yang sudah tertanam, yang sudah tertanam di area ini nih? Apa saja? Ada pohon, kemudian ada hasil pertanian apa saja Pak? Ada apa ini? Mangga. Kemudian ada pepaya. Kemudian cabai. Ada tales. Ada, dan cabainya ini sudah MOU dengan Indofood sebenarnya. Wow, menarik Cuma- ya. Cuma apa ini, petaninya kurang. Oke. Iya, kurang. Jadi butuh petani-petani ya. Hei petani-petani muda, datanglah ke Desa Goer ya. Banyak lahan yang untuk bisa dikerjakan di sini. Kami sudah dibantu oleh Indofood. Seberapa hasilnya, dia terima. Wow, itu komitmen besar ya dari Iya, Indofood untuk iya. bisa mendukung ya masyarakat yang ada di Goer. Wah, luar biasa. Jadi ini menarik ya. Areanya nih luas sekali. Pak, kalau boleh tahu berapa besar sih Pak areanya nih Kak? Yang sebetulnya bisa ditanami di area Goer sendiri deh. Ya, ada ratusan hektar loh. Ratusan hektar. Iya, Wow. ada ratusan hektar lah. Nah, Ini ini untuk- untuk saat ini sudah berapa banyak yang dikerjakan? Ya, paling dari berapa ya? Paling dari Persennya ada? kurang. Kurang. Iya, 10%. iya. Tetap tadi antara yang menyadari dan belum itu ternyata masih Banyak banyak yang belum ya. seperti Wah, itu. sayang sekali. Tapi saat ini sudah sekalipun teman-teman tidak gabung dengan koperasi, beli sendiri Mbak, beli sendiri dari luar, ditanam di lahannya sendiri, sudah banyak. Jadi akhirnya perlahan demi perlahan kesadaran itu Tetap muncul. betul ya. Hai Kekasih Muria, balik lagi ya. Tadi aku udah jalan-jalan, saya udah jalan-jalan, tunjukin ini dan itu ya. Nanti saya akan ajakin juga Kekasih Muria untuk lihat tempat-tempat dan spot-spot keren sebetulnya di daerah ini. Jadi cuaca lagi buruk banget, tiba-tiba angin gede. Untungnya kita berhasil melakukan penanaman ya. Masih ada sejumlah penanaman yang belum kita lakukan karena cuaca. Jadi kita tadi sempat break dulu, makan siang dulu, dan sekarang di samping saya ada orang lain nih. Siapa nih Bapak ini ya? Kenalin Pak, namanya siapa Pak? Bapak Sapuan dari Goer, berbatasan Namanya- dengan Desa Pedak. Ya, kalau yang tadi Pak Madi ini Pak Pati. Sapuan ya. Jadi Pak Sapuan ini beliau juga sebagai orang-orang awal ya Pak ya, pendirian dari koperasi ini ya. Iya. Dan kebetulan istri dan putrinya yang menjaga koperasi. Oh iya. Jadi kalau Kekasih Muria nanti pengen main ke Desa Goer, jadi koperasi ini hampir selalu buka ya Pak ya, Iya. setiap harinya ya. Tiap hari buka. Setiap hari buka. Ada kantinnya juga. Jadi sekitaran sini tuh kan tadi kan udah ceritain Pak Madi ya bahwa ada banyak banget
lokasi-lokasi dan spot-spot keren. Ada gua, ada sungai ya, kemudian ada area lereng-lereng juga ya Pak ya. Betul. Dan menarik banget. Mungkin Anda yang pengen camping nanti bisa tanya Pak Sapwan, Pak, iya, lokasinya bisa. camping di mana sih Pak? Gitu ya. Banyak titik. Ya, untuk banyak camping-camping. titik. Betul banget. Nah, Pak, saya mau tanya. Tadi Iya. kan sempat nih kita ngobrol-ngobrol sama Pak. Oke. Kita tanya kalau misalnya ada kekasih Muria yang mungkin pengen gabung di sini menjadi Oke. investor, atau mungkin Pak, aku cuman punya dana segini tapi aku pengen ikutan nanam dong, Oh, gitu. terlibat, gimana? Bisa nggak sih Pak? Oh, bisa karena ini koperasi didirikan di sini dari koperasi KTH, dari lingkup bisa kemitraan dengan kawasan hutan, kawasan hamparan persawahan bisa juga, karena dari segi berdirinya koperasi ini lingkup provinsi, jangkauannya lebih luas, maka Ya, sangat-sangat bisa memungkinkan. Jadi nggak harus punya dana banyak kan ya Pak ya? Enggak, kita simpel aja, tapi dengan syarat-syaratnya melalui koperasi dengan aturan-aturan yang harus diikuti. Sip, berarti gampang banget ya, tinggal datang aja ke koperasi, nanti juga ada Pak Sapwan juga, kemudian ada Pak Madi yang bisa bantuin ya. Tim-tim lainnya banyak. Betul, anggota. jadi gampang banget ternyata kalau misalnya kekasih Muria pengen terlibat di dalam pelayanan ini. Mau tanam pohon seperti yang tadi saya Iya. lakuin ya, tadi RMJ udah nanam tuh satu ya. Iya. Next habis ini kita mau bawa tim yang lain untuk ikutan nanam di sini. Oke. Karena seru banget ya. Penanaman pohon ini juga sebagai sebuah upaya kita untuk melestarikan alam ya Pak ya. Betul, karena dari segi sejak reformasi dulu itu di sini hutan lebat dan kebanyakan pohon jati yang besar-besar seperti ini kepoh. Ya. Maka dari itu, dari sejak reformasi itu, setelah ada penggundulan dalam arti pembalakan liar atau penjarahan massal, maka dari itu kita berterima kasih dengan lembaga MDS karena dia terketuk untuk masuk ke sini. Kenapa ya? Runtut dari segi permasalahan karena gundulnya hutan itu, ini merambah ke nanti koperasi. Nah, ini kronologi dulu, karena bukti adanya koperasi di sini di KTH ini ya, maka dasarnya adalah mau reboisasi gunung ini supaya kembali hijau dan bisa Karena dirasakan. memang kelihatannya Iya, gundul banget ya Pak gundul ya. banget karena dulu itu penjarahan. Maka dari itu kita untuk menjadi percontohan, menjadi dampak untuk lingkungan kita sebagai penyerapan air dan bermanfaat, karena seperti tanam mangga dan lain sebagainya, itu tanaman yang produktif nanti untuk penyerapan air dan bisa menghasilkan. Maka kalau kerjasama lewatlah koperasi. Wah, Itu mantap loh. pasti jos. Iya, pasti jos. Tadi Iya. sempat di antara sela-sela makan siang kita ngobrolin tuh bisa tanam apa aja sih di sini Iya. gitu kan ya. Jadi selain mangga, kemudian tadi ada cabe, kemudian tadi ada sempat jagung, terus ada apa lagi sih Pak yang bisa ditanam di sini Pak? Sini sebenarnya Gunung Kendeng ini adalah kawasan yang mengandung zat kapur, maka dari tempatnya subur walaupun banyak karang maupun batu, tapi subur. Satu, di sini yang boleh ditanam dan bisa hidup seperti buah-buahan mangga, pepaya, California, kelengkeng maupun pete dan lain sebagainya. Bahkan seperti tanaman jagung, ketela, subur. Semua pokoknya tanaman di sini subur. Hanya saja kita harus kenapa menanam tanaman keras dianjurkan di Kendeng ini supaya bisa penanggulangan penyerapan. Betul ya. Itu kan supaya kita juga menanam dan memikirkan lingkungan. Betul. Lingkungan Karena ini untuk kita masa bisa- depan Iya, anak-anak makanya kita ya. ke gunungnya asri. Jadi kalau ada hujan yang besar maka bagian bawah aman, tidak ada banjir betul bandang karena banget. penanggulangan dengan menanam tanaman keras yang produktif, maka itu pun bisa menghasilkan bagi masyarakat lingkungan ataupun yang punya modal, maka bisa juga ikut gabung Ya. lewat koperasi. Wow, luar biasa. Jadi kalau Nggak, kekasih nggak. Muria
pengen nih, jadi kan tadi baru wacana tuh ngomong-ngomong ya, bisa kok misalnya kalau mau gabung di sini. Ternyata mudah ya, datang aja ke koperasi ini, nanti bisa ketemu sama teman-teman tim yang ada di koperasi, nanti akan dibantu. Pak, aku punyanya dana segini, aku pengen ini ditanami ini. Bisa ya Pak ya? Bisa juga. Banget. Kayak yang terjadi sudah ini, kita kemitraan dengan tanam cabai, namanya cabai setan pedesnya luar biasa. Nah, itu ada tulisannya rawita, cabai rawita, sanwang, pedak guer, gunung kendeng, itu kan ada enak pol produksi dari koperasi. Pedesnya ya Pak ya. Nah, ini seperti yang tadi diceritakan Pak Madi bahwa ini sampai diambil sama Indofood. Betul. Jadi kualitasnya ini bukan kualitas ecek-ecek ya Kasih Muria. Ini kualitasnya luar biasa banget. Jadi buat Anda lagi-lagi ya yang memang terketuk hatinya, ini saya membangun awareness dan membangun kesadaran buat kekasih muria sekalian bahwa lingkungan kita ini sangat penting sekali untuk diberdayakan ya. Jangan sampai nanti ketika bencana sudah mulai berdatangan terus kemudian kita tanya-tanya siapa yang salah, siapa yang salah. Nah, jadi kalau daripada kamu nanya-nanya siapa yang salah, mending dari awal kamu terlibat di dalamnya untuk melakukan penghijauan, untuk melakukan pencegahan sebelum terjadi sebuah bencana. Kalau gini, kamu bisa berdaya tidak hanya untukmu sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Oke, kali ini saya akan mengajak kekasih muria untuk jalan-jalan lagi menuju ke sebuah gua. Namanya Gua Batman. Lucu ya namanya. Tapi gimana? Apa yang unik dari Gua Batman? Yuk kita jalan-jalan dan lihat ada apa di Gua Batman. Kita nggak sendiri karena banyak yang iringin juga. Perjalanan ke Gua Batman ini benar-benar asik ya, karena kita as a journey dari lokasinya nggak terlalu jauh dari koperasi, jadi ini ada di belakang koperasi. Ternyata deket banget loh guanya. Tuh, guanya deket banget kan? Menarik banget nih. Jadi untuk kekasih muria yang mau berkunjung ke tempat ini, gampang banget. Kekasih muria bisa datang aja ke Desa Guer ya. Karena di Desa Guer ini ada begitu banyak area yang dapat digunakan untuk berwisata. Dan untuk kekasih muria yang mungkin mau ajakin anak-anak ya sekolah misalnya untuk berkunjung ke tempat ini juga bisa ya. Selain untuk berwisata, Kasih Muria juga bisa loh tanam-tanam pohon. Jadi sekaligus wisata, sekaligus juga melakukan penghijauan. Oke, kita udah sampai tempatnya. Ini udah di dalam gua. Guanya agak gelap. Tapi tenang aja, katanya di dalam udah ada lampu. Menarik ya. Wow, ini loh ternyata di dalam guanya kayak gini. Tuh. Wow. Kita masuk ke dalam gua. Dan menarik banget ya. Disebut dengan gua kelelawar karena di dalamnya banyak kelelawar. Benar nggak sih? Wow. Nih. Ini kita udah deket banget sama bebatuan. Nih, batuannya. Wow. Ini jalan-jalan kita kali ini seru banget ya. Ini baru satu. Dan berdasarkan informasi ada banyak banget gua-gua yang mirip-mirip kayak gini juga. Oh, dari sini udah kedengeran nih suara kelelawarnya. Udah denger. Kasih Muria denger gak? Ada bau khas. Kelelawar, wow, ada sekelelawarnya. Ini dia. Oh iya. Kelelawar nek Padang
ke arah sana. Oh, Akses naiknya juga belum terlalu kuat sih. Baru darurat bambu. berarti rugi no masang lampu no Pak. Ya, kemarin kan waktu ada itu kan Pak, apa disediakan untuk mereka itu loh. Setelah itu kan terus mungkin ya sudah rusak ya bang dari bambu kok. Iya, sudah. Tali-talinya. Ya. Besok diperbaikin ya. Pokoknya kalau ada yang mau berkunjung harus disiapkan tangganya. Tapi ke bawah. Lampunya ke bawah ini. Oh. Oke, jadi sebenarnya kita bisa keluar lewat akses jalan yang ada di situ ya Kak Kasih Muria ya. Ada pintu keluar di situ, tapi saat ini pintu keluar itu sedang ditutup ya. Dan di situ adalah nih, aku mau tunjukin ke Kasih Muria sekalian. Jadi area ini itu dihuni oleh banyak kelelawar. Kelihatan nggak sih kelelawarnya? Dan di area ini juga nanti ada pintu keluar yang tembusnya di Bukit Layang-Layang yang tadi tempat kita nanam di atas. Oke. Nah, itulah akhir perjalanan saya hari ini. Senang banget bisa main ke Goer, kemudian ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Madi, Pak Sapuan, dan kita udah juga melakukan penanaman pohon. Ah, senang banget ya. Kita bahkan main ke gua yang ada di belakang saya, melihat betapa indahnya. Ini baru satu gua. Ada banyak gua lain dan ada begitu banyak lagi tempat-tempat wisata lainnya di Desa Goer ini. Terus ikuti Sudut GKMI di episode-episode selanjutnya. Dari Goer, Salsa pamit. Bye-bye.